Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 3261 Yang Mulia Dao Agung. Saat cahaya keemasan memudar, kaki Chu Chen menginjak tanah yang asing. Begitu mendarat, dia merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi spiritual di sini begitu pekat hingga hampir membeku, dan setiap tarikan napas terasa seperti menelan ribuan bintang. Begitu berat hingga meridiannya sedikit terasa nyeri. Ini, Chu Chen mendongak dan melihat 9 matahari yang menyala-nyala menggantung tinggi di langit, masing-masing memancarkan aura Taoisme yang berbeda. Di kejauhan, gunung-gunung melayang di udara, air terjun mengalir mundur, para kultivator menginjakkan pedang di langit, dan para dewa menunggangi bangau di udara. Yang lebih mengerikan lagi adalah, tepat di hadapannya, terdapat 3 aura yang membuat bulu kuduknya merinding, tekanan yang jauh melebihi alam integrasi Dao. Ledakan, tiba-tiba, seberkas cahaya turun dari langit dan menghantam keras di depan Chu Chen. Setelah debu mereda, terlihat seorang kultivator muda yang berlumuran darah. Lari, cepat, kultivator itu berjuang untuk mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi teror. Sekte Langit Biru sedang memburu mereka yang berasal dari negeri Dao yang jatuh. Sebelum dia selesai berbicara, langit tiba-tiba gelap. Sebuah tangan raksasa menutupi langit, menembus awan. Garis-garis telapak tangannya sejelas jurang, setiap garisnya mengandung kekuatan untuk menghancurkan bintang-bintang. Pupil mata Chu Chen menyempit tajam, dan dia secara naluriah mengaktifkan pedang asal untuk menangkis. Bang! Hanya sedikit getaran dari pukulan telapak tangan itu saja yang membuatnya terlempar ratusan kaki ke tanah. Seluruh tubuhnya mengerang di bawah tekanan yang tak tertahankan. Organ dalamnya tampak bergeser, dan kultivator muda itu telah berubah menjadi kabut berdarah di bawah telapak tangannya. Beraninya kau, seekor semut kecil, menginginkan harta karun rahasia Sekte Langit Biruku? Sebuah suara dingin datang dari awan. Chu Chen berjuang untuk keluar dari lubang yang dalam dan melihat seorang lelaki tua berjubah putih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di kehampaan, dikelilingi oleh 9 pola Dao emas. Itulah tanda Yang Mulia Dao, yang bahkan lebih tinggi dari alam integrasi Dao. Saat tatapan lelaki tua itu menyapu, Chu Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Hah, lelaki tua itu tiba-tiba berseru pelan. Ada aura aneh di sekitarmu. Dia mengulurkan tangan dan meraih, dan Chu Chen seketika terlempar tak terkendali ke udara. Lepaskan dia, teriakan yang jelas terdengar. Tiba-tiba, langit terbelah, dan seorang wanita berpakaian ungu melangkah di udara. Dengan lambaian lembut tangannya yang terbuat dari giok, dia memutuskan kekuatan pengikat lelaki tua itu. Peri Zixiao, ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Apa hubungan anak ini dengan istana Ziji Anda? Wanita berbaju ungu itu tidak menjawab. Sebuah pita ungu terbang keluar dari lengan bajunya, melilit Chu Chen, dan seketika menghilang dari tempat itu. Di dalam istana ungu, Chu Chen terjatuh dengan keras ke sebuah platform giok putih. Dia berjuang untuk berdiri dan mendapati dirinya berada di puncak gunung surgawi yang mengambang, dikelilingi oleh awan yang berputar-putar dan bangau yang terbang tinggi. Terima kasih sudah menyelamatkan saya, Pak, katanya sambil menggenggam kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Sambil membelakanginya, Peri Zixiao berkata dengan suara dingin, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku menyelamatkanmu karena aura primordial di tubuhmu. Dia berbalik,
memperlihatkan wajah yang sangat cantik, dengan tanda ungu berkilauan di antara alisnya. Kau bukan dari dunia ini, kan? Jantung Chu Chen berdebar kencang. Di sini, alam integrasi Dao hanyalah titik masuknya. Peri Zixiao berkata dengan tenang, hanya Dao Venerable yang dapat dianggap telah memasuki tempat suci bagian dalam. Di atas itu ada transendensi kesengsaraan, Mahayana, dan kenaikan menuju keabadian. Tetapi kau bahkan belum memadatkan pola Dao yang paling dasar. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menekan tangannya ke dahi Chu Chen. Coba lihat dasar Daomu. Apa? Peri Zixiao tiba-tiba berubah warna dan mundur 3 langkah. Benih Dao primordial. Bagaimana mungkin hal seperti itu ada di dalam tubuhmu? Chu Chen bertanya dengan bingung. Apa itu benih Dao primordial? Benih legendaris dari teratai primordial. Ekspresi rumit terlintas di mata Peri Zixiao. Jika benda ini muncul di dunia, seluruh alam abadi akan diliputi pertumpahan darah. Tiba-tiba dia membuat segel tangan, dan penghalang ungu menyelimuti sekitarnya. Mulai hari ini, kalian akan tinggal di Istana Ungu Ekstrim. Aku akan mengajari kalian metode sebenarnya untuk memadatkan rune Dao. Tepat ketika Chu Chen hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan tekanan mengerikan turun dari langit. Zixiao, serahkan benih Dao primordial. Langit tiba-tiba terbelah, dan 3 sosok berjalan melayang di udara. Seorang lelaki tua berjubah emas, seorang anak kecil berpakaian berlumuran darah, dan sosok misterius yang diselimuti bayangan. Suantian Daozun, leluhur sungai darah, penguasa abadi pembunuh bayangan. Ekspresi Peri Zixiao tampak serius. Berita ini menyebar begitu cepat. Pria tua berjubah emas itu mencibir, ketika kekacauan purba pertama kali muncul. Apakah kau pikir kau bisa memonopoli semuanya? Anak sungai darah menjilat bibirnya. Serahkan dia, dan aku akan memberimu setetes darah esensiku. Sosok misterius itu tetap diam, tetapi ruang di sekitarnya sudah mulai terdistorsi dan retak. Peri Zixiao menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menyelipkan selembar kertas giok ungu ke tangan Chu Chen. Remukan ini dan pergilah ke alam rahasia kekacauan. Itu satu-satunya tempat yang aman. Sebelum Chu Chen sempat bereaksi, 3 serangan dahsyat telah menghantam secara bersamaan. Ledakan, pada saat kehancuran itu terjadi, dia menghancurkan lempengan giok tersebut. Saat ruang terdistorsi, hal terakhir yang terlihat adalah punggung Peri Zixiao yang bertarung sendirian melawan 3 sosok kuat, dan setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Setelah berputar-putar dengan memusingkan, Chu Chen jatuh ke lanskap tandus berwarna abu-abu. Di sini tidak ada energi spiritual, tidak ada kehidupan, hanya kabut kacau yang tak berujung. Apakah ini awal baruku? Dia berusaha berdiri dan menatap pedang asal yang redup di tangannya. Di dunia ini, di mana mencapai Dao adalah hal biasa dan mengatasi kesengsaraan semudah seekor anjing, kekuatan yang sangat dibanggakannya sama sekali tidak berarti. Namun, tidak ada rasa takut di mata Chu Chen. Sebaliknya, semangat bertarung yang membara berkobar di dalam dirinya. Benih Dao primordial, dia mengusap rune yang baru terbentuk di antara alisnya. Biarkan aku melihat seberapa jauh kau bisa membimbingku. Di kejauhan, kabut yang kacau tiba-tiba bergejolak hebat, seolah-olah makhluk raksasa sedang terbangun. Kabut yang kacau itu bergejolak seperti gelombang pasang. Chu Chen menggenggam pedang asal dengan erat, pandangannya tertuju pada siluet yang perlahan menghilang di dalam kabut. Itu adalah makhluk raksasa. Seukuran gunung, menyerupai kilin tetapi dengan 6 sayap, seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas gelap. Setiap bagiannya diukir dengan rune kuno yang kacau.
Yang paling mengerikan adalah matanya. Mata kirinya seputih matahari, dan mata kanannya sehitam jurang, seolah-olah mengandung dua kekuatan ekstrim penciptaan dan penghancuran. Binatang kekacauan kuno, Chu Chen langsung terkejut. Bahkan dalam gulungan giok yang diberikan oleh peri Xiao, hanya terdapat catatan-catatan yang tersebar tentang makhluk semacam ini. Ini adalah keberadaan menakutkan yang telah ada sejak awal waktu. Binatang raksasa itu menundukkan kepalanya dan menatap Chu Chen. Napasnya berubah menjadi badai yang memaksa Chu Chen mundur berulang kali. Manusia, sebuah suara serak bergema langsung di benak Chu Chen, kau memiliki aura zaman purba. Chu Chen menahan aura yang menekan dan menegakkan punggungnya. Senior, junior ini tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya hanya dikejar dan tidak punya pilihan selain melarikan diri ke tempat ini. Mata raksasa itu sedikit menyipit. Orang yang dipilih oleh benih dao primordial ternyata begitu lemah, menarik. Tiba-tiba ia mengangkat kaki depannya dan dengan lembut mencakar. Mendesis, ruangan itu terkoyak seperti selembar kain, memperlihatkan lorong yang dalam. Masuk, suara raksasa itu jelas berwibawa. Jika kau bisa melewati ujian kekacauan, kau akan memenuhi syarat untuk berdiri di dunia ini. Chu Chen menatap ke dalam lorong dan samar-samar dapat merasakan energi kacau yang dahsyat di dalamnya. Namun dia tidak punya pilihan, tiga tokoh berpengaruh mengawasinya dari luar, dan ini adalah satu-satunya kesempatannya. Terima kasih, senior. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke lorong. Percobaan kekacauan di ujung lorong terdapat ruang yang aneh, gunung berapi terbalik di langit, gletser mengambang di tanah, guntur seperti hujan di sebelah kiri, dan bunga-bunga bermekaran di sebelah kanan. Di sini ditemukan koeksistensi aneh dari adegan-adegan yang bertentangan secara diametral. Ujian pertama, hati dao, raungan binatang raksasa itu menggema di angkasa. Tiba-tiba, ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Chu Chen. Teman dan kerabat di dunia kultivasi meninggal secara tragis. Bai Qingli bertanya sambil berlinang air mata, dan kultivasinya sendiri hancur total, mereduksinya menjadi seekor semut. Keterampilan yang sepele, Chu Chen mencibir, dan dengan sekali ayunan pedangnya, semua ilusi hancur berkeping-keping. Dia telah mengalami hidup dan mati di dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan hati daunnya sudah sekokoh batu. Tes kedua adalah pemahaman. Pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi ruang kosong. Rune-rune kacau yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, masing-masing berisi kebenaran mendalam dari Dao Agung. Pahami rune-rune ini dan ciptakan teknik kultivasi Anda sendiri. Chu Chen duduk bersila, benih Dao primordial di antara alisnya sedikit bercahaya. Meskipun rune-rune ini asing baginya, rune-rune tersebut memiliki kemiripan dengan kekuatan purba yang ada di dalam dirinya. 3 hari telah berlalu, Chu Chen tiba-tiba membuka matanya, dan seberkas energi abu-abu mengembun di ujung jarinya. Ini bukanlah kekuatan spiritual maupun kekuatan kacau, melainkan jenis kekuatan yang sama sekali baru. Kekuatan primordial. Suara raksasa itu dipenuhi keterkejutan. Kau benar-benar. Ujian ketiga. Pertempuran sesungguhnya, ruang terdistorsi, dan 9 sosok muncul secara bersamaan, masing-masing merupakan salinan Chu Chen, yang memiliki semua kemampuan dan ingatannya. Taklukkan dirimu sendiri. Chu Chen tersenyum, menarik. Dia mengerahkan segala daya, menyalurkan kekuatan purba ke seluruh tubuhnya, dan menyerbu ke arah 9 diri itu. Pertempuran berdarah. Pertempuran ini sangat mengguncang dunia. 10 Chu Chen saling bertarung di ruang terbatas. Setiap gerakan diprediksi dengan tepat dan setiap serangan diblokir dengan sempurna.
Bang, satu klon hancur. Tetapi dua klon lainnya segera menggantikannya. Chu Chen segera dipenuhi luka, tetapi semangat bertarung di matanya justru semakin membara. Aku telah melewati cobaan dari 3000 dunia. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan oleh diriku sendiri? Benih Dao primordial tiba-tiba berdenyut hebat, dan pencerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya membanjiri hatinya. Chu Chen mengeluarkan raungan panjang, dan sosoknya tiba-tiba terpecah menjadi 10 versi dirinya yang sebenarnya, bukan ilusi, tetapi versi dirinya yang nyata. Ini, ke-9 klon itu terkejut secara bersamaan. Pada mulanya, segala sesuatu berevolusi dan kembali menjadi satu. 10 Chu Chen secara bersamaan menghunus pedang mereka. Cahaya pedang mereka membentuk jaring yang memusnahkan semua klon. Suasana kembali tenang, dan sosok binatang raksasa itu muncul kembali. Bab 3262 Dekrit Semi Abadi. Selamat, peserta uji coba. Suaranya mengandung kekaguman yang langka. Dalam 10.000 tahun, Anda adalah orang pertama yang berhasil melewati semua ujian. Chu Chen berlutut dengan satu lutut, terengah-engah. Sekarang, bolehkah aku pergi? Pergi, secercah geli terlihat di mata raksasa itu. Tidak, kau telah mendapatkan kesempatan yang jauh lebih besar. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan sebuah manik abu-abu, manik kekacauan, berisi dunia kecil di dalamnya. Dengan itu, Anda dapat bergerak bebas di dalam alam rahasia. Chu Chen mengambil manik itu dan seketika merasakan sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya. Peta alam kekacauan, lokasi material langka dan berharga, dan bahkan koordinat beberapa reruntuhan kuno. Terima kasih, senior. Sosok makhluk raksasa itu perlahan menghilang. Pergilah, jadilah lebih kuat sebelum kau pergi. Dunia luar, jauh lebih kejam daripada yang bisa kau bayangkan. Pada hari-hari berikutnya, Chu Chen memulai periode kultivasi yang intensif. Mengikuti petunjuk dari mutiara kekacauan, dia menemukan mata air roh kekacauan. Setiap tetes air mata air di sini mengandung energi yang sangat besar, cukup untuk membuat para petani dari dunia luar bertarung mati-matian untuk mendapatkannya. Terbenam dalam mata air spiritual, Chu Chen mengedarkan benih Dao primordial, mengubah kekuatan kekacauan menjadi kekuatan asal mula primordial. Tingkat kultivasinya meningkat drastis dengan kecepatan yang terlihat jelas, dan pola Dao pertama secara bertahap mengumpul di dalam tubuhnya. Inilah tanda para kultivator di dunia ini. Setiap tanda tambahan akan melipat gandakan kekuatan mereka. 1 bulan kemudian, ledakan, Chu Chen melompat keluar dari mata air spiritual, dikelilingi oleh 3 pola Dao emas. Ini berarti dia telah resmi memasuki alam yang mulia Dao. Tidak cukup. Dia menatap ke kedalaman alam rahasia. Menurut catatan mutiara kekacauan, ada hutan prasasti kekacauan di sana yang diukir dengan teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk perkasa kuno. Di hutan prasasti, Chu Chen mempelajarinya dengan penuh antusias. Salah satu dari teknik kultivasi ini, jika jatuh ke tangan yang salah, akan menyebabkan pertumpahan darah, tapi sekarang, Chu Chen bisa memilih salah satunya. Kitab Pedang Kekosongan Agung, Teknik Evolusi Kekacauan, Teknik Mendalam 9 Revolusi. Chu Chen tidak memilih lebih banyak secara serakah, dia hanya memilih 3 yang paling cocok untuknya. Waktu berlalu begitu cepat, dan setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Pada hari itu, alam kekacauan tiba-tiba bergetar hebat. Chu Chen tersentak bangun dari latihannya dan mendapati tepi alam rahasia runtuh. Seseorang sedang mendobrak pintu masuk dari luar. Apakah akhirnya tiba?
Dia menggenggam pedang asal dengan erat. Bilahnya telah berubah menjadi abu-abu keemasan, dengan 9 pola dao lengkap mengalir di permukaannya. Dasar binatang kecil dari istana ungu, keluarlah dan hadapi kematianmu. Suara Xuan Tian Dao Zun menembus ruang angkasa, menyebabkan gunung-gunung bergetar. Bibir Chu Chen sedikit melengkung, waktu yang tepat untuk menguji kekuatanku saat ini. Dia melangkah maju, dan sosoknya menghilang dari tempat itu. Di pintu masuk alam rahasia, 3 sosok perkasa berdiri melayang di udara. Xuan Tian Dao Zun memegang cambuk emas, Sui Helao Zu berdiri di atas awan merah darah, dan Yingsa Xian Jun bersembunyi di dalam bayangan. Di belakang mereka terdapat puluhan kultivator di alam integrasi Dao, barisan yang benar-benar menakutkan. Setelah setengah tahun, akhirnya kami menemukan bajingan kecil ini. Leluhur sungai darah mencibir, si Jalang Zixiao lebih memilih menghancurkan roh purbanya sendiri daripada mengungkapkan pintu masuk ke alam rahasia. Tapi sayangnya kita tetap menemukannya. Ruang itu tiba-tiba terbuka, dan Chu Chen perlahan melangkah keluar. Tuan-tuan, sudah lama sekali, suaranya tenang, namun hal itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. 9 Dao Venerable, seru Xuan Tian Dao Venerable dengan terkejut, bagaimana ini mungkin? Anak yang 6 bulan lalu seperti semut, kini telah mencapai level yang sama dengan mereka. Serang bersama, Raja Abadi Pembunuh Bayangan adalah yang pertama bereaksi. Sosoknya berubah menjadi ribuan bayangan hitam saat dia menyerang Chu Chen. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Waktu yang tepat, Chu Chen tertawa terbahak-bahak dan pedang asal menyapu. Awal mula, penciptaan langit dan bumi, seberkas cahaya pedang abu-abu yang kabur melesat menembus langit, memusnahkan semua bayangan di jalannya. Penguasa abadi pembunuh bayangan itu muntah darah dan terlempar ke belakang, luka mengerikan muncul di dadanya. Apa? Xuan Tian Dao Zun dan leluhur sungai darah merasa ngeri. Mereka paling tahu kekuatan Raja Abadi Pembunuh Bayangan. Bagaimana mungkin dia bisa terluka parah hanya dalam satu pertukaran serangan? Sekarang giliranmu. Chu Chen memutar pedangnya dan menyerbu ke arah keduanya. Dalam pertempuran ini, dia akan membalas penghinaan yang dialaminya sebelumnya. Cahaya pedang yang kabur melesat menembus langit, dan Chu Chen bergerak secepat kilat, langsung mendekati Xuan Tian Dao Zun. Arogan, Xuan Tian Dao Zun meraung marah, dan tiba-tiba mengayunkan cambuk emasnya, mengubah 3.000 benang emas menjadi jaring raksasa yang menutupi langit. Masing-masing mengandung kekuatan mengerikan yang cukup untuk mencekik seorang Dao Venerable. Awal mula, melampaui batas, Chu Chen memutar pedangnya, dan 9 pola Dao pada pedang asal menyala secara bersamaan, dengan cahaya pedang berwarna abu-abu keemasan yang berkelok-kelok seperti naga. Mereka benar-benar merobek jaring emas raksasa itu. Bagaimana ini mungkin? Pupil mata Xuan Tian Dao Zun menyempit tajam. Jaring surgawi sutra emas, miliknya terbuat dari emas mendalam 9 langit, sehingga sulit bahkan bagi para ahli tingkat dewa abadi untuk melepaskan diri. Saat dia terkejut, Chu Chen sudah melewati celah dan meninju dadanya. Bang, dengan bunyi gedebuk yang tumpul, Xuan Tian Dao Zun terlempar seperti bola meriam, menabrak 3 puncak gunung yang mengambang sebelum nyaris berhasil berdiri kembali. Dia menunduk melihat dadanya, di mana bekas kepalan tangan terlihat jelas di tempat jubah Taoisnya robek. Rune Taois pelindung telah hancur oleh satu pukulan. Sungai darah, kenapa kau tidak bergerak? Teriak Xuan Tian Dao Zun dengan tegas. Hehehe, leluhur sungai darah itu terkekeh, tangannya yang keriput membentur bagian atas kepalanya. Anak dewa darah, muncullah.
Engah, dia benar-benar mencabut pedang tulang berwarna merah darah dari atas kepalanya. Pedang itu terbuat dari tengkorak-tengkorak kecil yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan nyala api hijau seperti hantu yang berkelap-kelip di rongga matanya, mengeluarkan ratapan yang menyayat hati. Pedang haus darah 10.000 jiwa, para kultivator yang menyaksikan dari jauh mundur ketakutan, berteriak, "Minggir!" Begitu pedang ini dihunus, semua makhluk hidup dalam radius 100 mil akan musnah. Dengan seringai jahat, leluhur Sungai Darah mengayunkan pedangnya, dan Sungai Darah menyembur keluar dari ujungnya. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya melayang di sungai itu, memperlihatkan taring dan cakar mereka saat mereka menerjang Chu Chen. Menghadapi serangan mengerikan ini, Chu Chen malah maju alih-alih mundur. Dia membentuk segel tangan dengan tangan kirinya, dan benih dao primordial di antara alisnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Awal mula, pemurnian dunia, cahaya abu-abu murni menyebar seperti riak, dan kemanapun ia lewat, Sungai Darah menguap dan roh-roh pendendam terbebaskan. Pedang Myriad Souls Blood Fiend yang terkenal itu retak sedikit demi sedikit, dan akhirnya patah menjadi dua dengan bunyi krek. Artefak kelahiran saya, leluhur Sungai Darah memuntahkan seteguk darah hitam, auranya langsung melemah. Kau, kekuatan macam apa ini? Chu Chen tidak menjawab, karena tiba-tiba muncul firasat buruk yang mencekam dari belakangnya. Penguasa abadi pembunuh bayangan telah pulih pada suatu titik, dan belati hitam pekatnya diarahkan tepat ke punggung Chu Chen. Serangan ini datang tanpa peringatan, bahkan tanpa menimbulkan riak sedikit pun di angkasa. Itu tak lain adalah jurus andalan Shadow Killer Immortal Lord, Shadowless Trust. Mati, saat belati menembus tubuh Chu Chen, ekspresi Raja Abadi pembunuh bayangan berubah drastis, dia tidak merasakan apapun. Bayangan setelah gambar, terlalu lambat. Suara Chu Chen terdengar dari segala arah. Penguasa abadi pembunuh bayangan merasa ngeri saat mengetahui bahwa 9 Chu Chen telah muncul di sekitarnya tanpa sepengetahuannya, masing-masing dengan aura nyata dan pedang mereka diarahkan langsung ke titik vitalnya. 9 bayangan kembali menjadi satu, 9 sosok secara bersamaan menghunus pedang mereka. Cahaya pedang mereka saling berjalin membentuk sangkar kematian. Penguasa abadi pembunuh bayangan menghindar dengan putus asa, tetapi tetap tertusuk oleh 3 cahaya pedang, dan darah menyembur keluar seperti mata air. Di tengah jeritan melengking, penguasa abadi ini, yang terkenal karena pembunuhannya, justru dibalas oleh serangannya sendiri, terluka parah dan jatuh ke tanah. Hanya dalam 10 tarikan napas, ketiga tokoh perkasa itu terluka. Para kultivator yang menyaksikan dari jauh sudah ketakutan. Sebagian jatuh tersungkur ke tanah, sebagian berbalik dan melarikan diri, dan sebagian lagi berlutut memohon belas kasihan. Mustahil, darah menetes dari sudut mulut Xuan Tian Daozun. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Baru setengah tahun yang lalu, kau hanyalah seekor semut. Chu Chen berdiri di udara, pedang asal menunjuk secara diagonal ke tanah. Sekarang, siapa semutnya? Jangan terlalu sombong, leluhur Sungai Darah tiba-tiba menyeringai jahat. Kau pikir kami bertiga hanya mampu melakukan sebatas ini? Tiba-tiba dia menggigit lidahnya, menyemburkan seteguk darah. Dengan menggunakan darah sebagai panduan, aku memanggil dekrit keabadian. Berdengung, ruangan itu bergetar hebat, dan sebuah dekrit emas muncul begitu saja, hanya bertuliskan karakter kuno, Zen, yang berarti menekan. Namun, satu kata ini membekukan seluruh dunia. Dekrit semi-abadi. Xuan Tian Daozun terkejut sekaligus gembira. Sungai Darah, kau ternyata menyimpan kartu truf seperti itu. Di dunia ini,
Mereka yang berada di tingkat Mahayana dipuji sebagai makhluk yang hampir abadi karena mereka telah melangkah lebih jauh dan dapat naik menjadi makhluk abadi. Oleh karena itu, dekrit mereka juga dikenal sebagai dekrit semi-abadi. Begitu dekrit itu dikeluarkan, Chu Chen seperti disambar petir, dan pola Dao di seluruh tubuhnya ditekan dan menjadi redup serta tak bernyawa. Yang lebih mengerikan lagi, kekuatan purba di dalam dirinya mulai stagnan, seolah-olah dipenjara oleh kekuatan tingkat yang lebih tinggi. Hahaha, leluhur sungai darah tertawa terbahak-bahak. Ini adalah dekrit yang diberikan secara pribadi oleh Xuan Ming Kuaso Immortal, yang mengandung jejak kehendak Kuaso Immortal. Sehebat apapun bakatmu, kau tidak akan lolos dari kematian hari ini. Karakter Zen, menekan, menindas, pada dekrit itu perlahan terbang keluar, berubah menjadi gunung emas yang menekan Chu Chen. Kemanapun ia lewat, ruang runtuh, dan hukum alam mundur. Di saat krisis itu, Chu Chen memejamkan matanya. Benih Dao Purba, apakah ini ujianmu? Dia menatap ke dalam dantiannya, di mana benih yang kabur itu berdenyut hebat, seolah menanggapi panggilannya. Karena memang begitu, Chu Chen tiba-tiba membuka matanya. Pupil matanya kini berwarna abu-abu pekat, awal mula penciptaan surga. Ledakan, pedang asal terbang keluar dari tangannya. Bilahnya hancur menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu ke dalam tubuh Chu Chen. Tubuhnya mulai bercahaya, dan rune kuno yang padat muncul di kulitnya. Ini adalah rune ilahi primordial, tingkat yang lebih tinggi daripada rune Dao. Merusak, sebuah pukulan tunggal dilayangkan, sederhana dan tanpa hiasan. Saat gunung emas itu bertabrakan dengan kepalan tangan, waktu seolah berhenti. Retakan, terdengar suara retakan samar, lalu dengan cepat menguat. Sebuah retakan muncul pada karakter Zen, menekan, menindas, pada dekrit hampir abadi. Tidak, leluhur sungai darah berteriak putus asa. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba, dan akhirnya, dengan suara, dentuman keras, seluruh dekrit kekaisaran itu meledak menjadi hujan debu emas. Engah, ketiga sosok perkasa itu muntah darah secara bersamaan. Aura mereka melemah hingga ke titik ekstrim. Dekrit yang hampir abadi itu terhubung dengan pikiran dan jiwa mereka. Ketika dekrit itu hancur, mereka menderita akibat yang mengerikan. Chu Chen berdiri di udara. Tubuhnya dikelilingi oleh rune ilahi primordial, seperti dewa yang turun ke bumi. Dia menatap ketiga pria itu. Matanya tidak menunjukkan kegembiraan atas kemenangan. Hanya niat membunuh yang mengerikan, bersambung.